Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Untuk kali ini saya akan ngobrolin satu film baru yang baru saja selesai saya tonton, teman-teman. Untuk filmnya ini berjudul The Woman in the Windows. Untuk film ini rilisan oleh si 20th Century Fox dan Netflix ya. Dari dua rumah produksi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya film ini bakal bagus banget ya. Filmnya sendiri ini bergenre drama, misteri, thriller, dibintangi oleh Amy Adams. Mungkin teman-teman yang suka nonton film pasti hafal ya dengan bintang yang satu ini, Amy Adams. Gak cantik sih orangnya, cuman kalau dia main film total dia ini. Dan bintang-bintang besar lainnya ada Gary Oldman dan Mickey ya. Si Anthony Mackie ya. Anthony Mackie ini mungkin teman-teman sering nonton film Captain America. Di situ ada Anthony Mackie yang jadi Falcon ya, manusia bersayap tuh teman-teman ya. Untuk kisahnya sendiri, film ini mengisahkan perihal dengan seorang wanita yang mengalami gangguan fobia. Jadi wanita bernama Anna ini mengalami gangguan fobia, dia agrofobia. Agrofobia ini dia mengalami ketakutan jika dia berada di tempat publik atau tempat umum, yang menyebabkan dia ini menjadi ketakutan, panik ya. Jadi dengan kondisi itu dia memutuskan untuk berada di dalam rumah selama sekian tahun dan tidak mau keluar, teman-teman. Jadi dia menghabiskan waktu itu kebanyakan ada di dalam rumah. Dia sendirian, sebenarnya dia punya keluarga, tapi yang ditampilkan di film ini dia ini melakukan hubungan jarak jauh dengan keluarganya. Informasinya sih ya, yang digambarkan sama si Ana ini dia sedang pisah ya, pisah keluarga atau pisah ranjang lah, atau bertengkar dengan suaminya. Cuman dia masih berkomunikasi dengan keluarganya ini dengan melalui telepon. Jadi dia memiliki seorang anak dan sering berkomunikasi pagi-pagi dan juga berkomunikasi dengan suaminya. Cuman dia masih belum bisa kumpul bareng satu rumah dengan keluarganya karena kondisi psikologinya dia yang mengalami fobia atau agrofobia tadi itu, teman-teman ya. Nah, si Ana ini di dalam rumah untuk kehiburannya dia sering memantau kondisi atau lingkungan sekitarnya dia. Jadi di sekitarnya dia itu banyak apartemen, teman-teman ya. Jadi kondisi rumahnya dia itu dikelilingi beberapa apartemen yang menggunakan kaca semua. Jadi dia bisa memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tetangganya. Nah, khususnya di sini ini ada tetangga yang bernama Russell ya. Jadi keluarga Russell ini baru aja pindahan dari kota besar dan memutuskan tinggal di daerah perumahan dekat Ana tinggal. Dan di sini buat Ana menjadi hiburan baru. Jadi dia sering mengintai atau mengintip dari jendela kehidupan keluarga si Russell ini, teman-teman. Keluarga Russell ini terdiri dari seorang ayah, ibu, dan seorang anak. Cuman di sini si Ana ini memperhatikan ada gelagat yang aneh dari keluarga ini. Jadi dia terus memantau apa yang dikerjakan oleh keluarga ini hingga suatu ketika Ana ini didatengin seorang remaja bernama Ethan Russell. Jadi Ethan Russell ini anaknya dari keluarga Russell ya. Jadi dia bertamu, bermain, niatannya hanya berkenalan, dan di sini si Ana menangkap ada sesuatu yang aneh dari gelagat si Ethan Russell. Ethan Russell itu sepertinya dia mengalami intimidasi dari keluarganya, teman-teman. Nah, karena di sini si Ana ini dikenalkan sebagai seorang psikolog juga. Jadi si Ana ini profesinya adalah psikolog anak. Pada saat dia membaca gelagat si Ethan Russell ini, si Ana ini merasa khawatir. Jadi dia mengorek informasi perihal keadaan keluarga dari si Ethan Russell ini, teman-teman. Dan si Ethan ini mungkin tidak menceritakan, cuma dari gelagatnya si Ethan ini mengalami tekanan dan perlakuan yang mungkin kurang begitu enak di keluarganya si Ethan sendiri. Nah, dari sini semua si Ana ini terus memantau ya, terus memantau kondisi keluarga si Russell ya. Mungkin di sini satu ya buat hiburan, kedua dia khawatir dengan teman barunya dia, yaitu si Ethan Russell tadi itu, teman-teman. Di sini si Ana ini mulai terus memantau hingga ada satu kejadian yang menyebabkan si Ana harus keluar dari rumah karena ada satu insiden di depan rumahnya dia dan dia memaksakan diri untuk keluar dari rumah walaupun dalam kondisi dia mengalami agrofobia itu, teman-teman. Dan pada saat dia memutuskan keluar, untuk dia terkena serangan agrofobia tadi itu, teman-teman. Akhirnya dia pingsan di tengah jalan. Beruntung dia ditolong oleh seorang wanita yang belakangan dikenal sebagai Jane Russell, teman-teman. Nah, Jane Russell ini di sini dikenal istri dari Alistair Russell, teman-teman. Jadi Jane Russell ini dikenal sebagai istri dari Alistair Russell. Nah, di sini mereka akhirnya saling berkenalan. Si Ana ini berkenalan dengan Jane Russell.
Akhirnya mereka akrab, ngobrol bareng dari siang sampai malam, minum bersama, cerita-cerita mengenai putra dan putrinya. Dan akhirnya mereka berpisah karena si Jin harus pulang ke rumah ya teman-teman ya. Nah dari sini si Anna sudah mulai mengenal si Jin dan juga Ethan. Hingga suatu ketika waktu Anna ini mengamati keluarga si Russell ini dari jendelanya dia, ada suatu kejadian aneh yang bikin menegangkan si Anna, yaitu ada kejadian pertengkaran antara si Jin dan juga ada teriakan dari si Russell, dari suaminya, dan hingga suatu kejadian yang sangat mengejutkan di mana si Jin ini ditikam atau ditusuk pisau di perutnya teman-teman, yang menyebabkan si Anna ini khawatir dan panik dan berusaha menghubungi pihak kepolisian di 911 atau 911. Dan di sini dalam kepanikan dia berusaha untuk menolong si Jin ya, dengan berusaha untuk keluar rumah, sampai dia itu berusaha. Jadi kejadiannya di tengah malam teman-teman ya, jadi malam-malam hujan. Jadi si Anna ini keluar dari rumah berusaha untuk menolong si Jin untuk mengambil rumahnya, walaupun dia dalam kondisi agrofobia atau fobia di tempat umum. Jadi pada saat dia keluar, entah kenapa tiba-tiba dia pingsan lagi, kejadian seperti yang si awal tadi teman-teman. Akhirnya dia bangun dan dikelilingi. Jadi setelah dia tuh pingsan teman-teman ya, setelah dia pingsan keluar dari rumah yang niatan menolong Jin, dia tiba-tiba terbangun di kamarnya, bukan di kamarnya, di sofa ya. Dia bangun di sofa dan dikelilingi oleh banyak orang, di antaranya polisi dan tetangganya dia teman-temannya. Nah di sini si Anna mulai kaget, kok tiba-tiba dia ada di situ. Nah di sini si pihak kepolisian menginformasikan bahwa si Anna ini menghubungi 911 dan menginformasikan kalau ada kejadian mengerikan atau kejadian tragis yang terjadi di tetangganya. Namun di sini si pihak kepolisian setelah memeriksa tidak ada kejadian apa-apa, dan bahkan Jin yang dilaporkan si Anna ini telah ditikam ya, telah ditikam di rumahnya, ternyata tidak terjadi apa-apa. Bahkan Jin hadir di situ dan kondisi Jin tidak apa-apa, tidak ada mengalami luka. Cuman di sini anehnya teman-teman ya, anehnya pada saat Jin yang muncul di situ yang menginformasikan bahwasanya dia Jin dan dia tidak apa-apa, dia bukan Jin yang dikenal sama si Anna. Nah di sini ini semula awal dia Anna mengenal Jin ini, dia kenal banget dengan si Jin ini. Jadi dia hafal banget dengan Jin itu kayak apa, orangnya seperti apa, wajahnya seperti apa. Namun yang muncul di depan Anna yang sekarang ini yang mengaku sebagai Jin, itu bukan Jin yang dia lihat atau yang dia kenal, dan bahkan bukan dia orang yang ditikam pada saat dia tuh mengintai si rumah si Jin itu teman-teman. Nah di sini titik keanehannya. Jadi pihak kepolisian menjelaskan bahwasanya Jin adalah ya ini yang di depan si Anna ini. Namun si Anna menjelaskan bahwasanya itu bukan Jin. Jin yang saya kenal bukan ini orangnya. Dan ini malah tambah aneh, si suami dari Jin yaitu Alistair Russell itu muncul menegaskan bahwasanya ini benar istrinya. Bahkan data-data dari si Jin Russell benar itu adalah Jin Russell. Nah di sini si Anna mulai bertanya, siapa sebenarnya Jin yang dia lihat pada saat dia mengalami pingsan yang pertama kali dan yang menolongnya, dan yang ngobrol bareng sampai malam, minum bareng sama dia sampai malam, yang mengaku sebagai Jin, ibu dari Ethan Russell. Dan siapa dia tuh, dan mana yang benar, si Jin Russell yang dia kenal di awal itu atau Jin yang muncul di depan si Anna sekarang ini? Nah di sini titik keanehannya teman-teman ya. Jadi si Anna ini melihat jelas kejadian pembunuhan atau penikaman yang menyebabkan Jin itu terluka parah, dan hingga si Anna itu memberanikan diri keluar rumah. Namun si pihak kepolisian menjelaskan bahwasanya tidak terjadi apa-apa di kediaman Alistair Russell. Bahkan si Jin dalam kondisi baik-baik saja. Cuman di sini Jin yang Anna lihat bukan Jin yang dikenal sama dia. Nah di sini Anna, jadi pihak kepolisian mengetahui bahwasanya si Anna ini sedang mengalami agrofobia dan menjalani perawatan psikologi ya, perawatan dari psikiater yang sedang berlangsung. Bahkan si Anna ini sedang menjalani terapi minum obat-obatan untuk menanggulangi agrofobianya itu teman-teman. Nah di sini si pihak kepolisian menjelaskan bahwasanya kemungkinan besar si Anna ini mengalami gangguan halusinasi atau gangguan pikiran. Namun si Anna di sini bersikeras bahwasanya yang dilihat dia, yang dialami dia bertemu dengan Jin itu benar-benar terjadi. Cuman karena di sini kalah banyak ya pihak kepolisian, tetangga dan juga keluarga dari Jin. Alistair juga menjelaskan bahwasanya tidak ada terjadi apa-apa. Akhirnya si Anna mengalah
dan menganggap apa yang terjadi itu hanya sekedar halusinasinya dia atau efek obat yang pernah dia minum, teman-teman. Nah, dari sejak kejadian itu, si Ana ini mulai menerima keadaan, jadi dia melepaskan, oke, tidak terjadi apa-apa. Namun di situ ada sesuatu yang masih mengganjal sama Ana, cuman dialihkan, teman-teman. Dan hingga suatu ketika Ana mencari barang atau mencari sesuatu di laci dapur, Ana tidak sengaja menemukan sebuah buku catatan kecil yang di situ berisi gambar yang pada kala itu digambar oleh Jane Russell, yang menggambarkan seorang anak atau ibu ya di situ ya, kalau nggak salah waktu saya tonton di situ ya. Dan di situ adalah gambar yang dilukis oleh Jane Russell dan bahkan di situ ditandatangani. Nah, dari situ si Ana merasakan ada yang aneh. Pihak kepolisian kayaknya menutupi sesuatu, dan bahkan Alistair Russell itu menutupi sesuatu kayaknya. Karena Jane menemukan bukti bahwasannya yang dia alami di malam dia ngobrol bareng sama Jane itu benar-benar terjadi. Bukan halusinasi dia bertemu dengan Jane atau orang lain. Jadi Jane yang dia temui pada malam dia ngobrol bareng itu benar-benar ada orangnya. Karena di situ ada bukti, satu buku catatan kecil yang berisi gambar dari si Jane Russell, teman-teman. Nah, di sini si Ana ini mulai menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Jadi kisah dari si The Woman in the Windows itu secara garis besar seperti itu. Mungkin misterinya nanti yang akan dipecahkan oleh si Ana itu, dia gimana caranya memecahkan apa sebenarnya yang terjadi. Apakah benaran atau apakah itu benar halusinasinya dia, atau ada suatu misteri di balik kejadian penikaman dari si Jane yang dianggap Jane itu, atau bagaimana, teman-teman. Jadi untuk film ini sangat bagus sekali buat teman-teman pecinta film thriller ya, thriller misteri dengan ending yang twist. Dan juga jadi perlu saya informasikan di sini, untuk kisah The Woman in the Windows ini mengandung twist ya. Jadi ada ending yang membuat kita akan kaget nanti, dan nggak perlu saya ceritakan di sini biar tidak mengganggu teman-teman yang menonton filmnya nanti, karena filmnya ini bagus banget. Tapi buat teman-teman yang mengharapkan action atau apa, di sini bukan filmnya, teman-teman ya. Jadi ini film bergenre drama, thriller, misteri ya. Dan film ini berhasil membuat saya sendiri pribadi ya, ini mungkin relatif ya teman-teman ya. Buat saya pribadi waktu menonton film ini ikut masuk ke dalam film ini. Jadi mengikuti gimana kejiwaan dari si Ana ini, teman-teman. Untuk setting filmnya gak kemana-mana sih, simpel-simpel aja sih filmnya ini. Jadi berkutat di rumah atau di kamarnya si Ana ini aja, dan berkutat di lingkungan si Ana, jadi gak kemana-kemana. Jadi durasi film ini 1 jam 40 menit. Jadi selama itu kita menonton film ini menikmati kegiatan dan kejadian selama berada di dalam rumah atau di dalam kamar si Ana, sambil dia memantau keluarganya si Russell. Jadi selama durasi 1 jam 40 menit itu kita menikmati atau ikut larut ke dalam kehidupan si Ana dan juga konflik yang ada di dalamnya. Jadi buat teman-teman yang benar-benar pencinta film sangat suka sekali, saya yakin banget ini. Karena saya pribadi waktu nonton ini ya, filmnya sebenarnya tidak menawarkan hal yang gedebak-gedebuk ya. Ini film drama tapi mampu menarik si penonton ini untuk masuk ke kehidupannya si Ana dan bisa merasakan kayak apa sih yang dirasakan Ana pada saat dia mengalami konflik tersebut. Dan menurut saya film ini sangat bagus sekali ya, sangat cocok dengan seleranya saya yang suka dengan film misteri dan thriller ini, teman-teman. Cuman sayangnya ini film untuk rating secara internasional dia cuma mendapatkan 5,7 dari 10, teman-teman. Jadi kalau dibilang dia di tengah-tengah, bisa dibilang bagus, bisa dibilang tidak, teman-teman. Tapi ini relatif ya. Jadi rating 5,7 dari 10 ini jadi rating 5,7 dari 10 yang diberikan oleh penonton internasional ini relatif ya, sesuai dengan selera. Tapi buat saya 5,7 ini kalau dibilang kurang dari nilainya sebenarnya. Kalau saya pribadi akan memberikan nilai 6-7 lah, teman-teman ya. Karena filmnya bagus sih menurut saya. Bagus dengan ending yang mungkin tidak bisa diduga, dan kisah yang penuh misteri, dan membuat si penonton ini juga larut di dalamnya, dan juga membayangkan kayak apa jika kita menghadapi kondisi seperti itu. Jadi secara keseluruhan kalau menurut saya film ini bagus banget. Cocok buat teman-teman pencinta film thriller dan misteri, ini cocok banget, teman-teman ya. Jadi lebih bagusnya mungkin kalau teman-teman penasaran dengan filmnya, silahkan ditonton ya. Film dengan berjudul The Woman in the Windows ya, rilisan Netflix dan juga 20th Century Fox ini, silahkan ditonton dan rasakan sendiri seperti apa teman-teman filmnya. Oke.
Begitu saja informasi yang perlu saya berikan mengenai film The Woman in the Windows ya, film yang baru saja selesai saya tonton teman-teman. Semoga informasinya bisa memberikan informasi, hiburan dan juga sedikit apa namanya kalau dibilang ya ulasan apa ya. Oke, sampai jumpa di ulasan atau obrolan film berikutnya. Jangan lupa diklik tombol subscribe ya, untuk membantu saya, menyemangati saya untuk terus membuat ulasan film yang baru selesai saya tonton. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.